Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang silabus dan RPP. Pertama, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Di sini silabus harus bersifat ilmiah, yakni keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus ini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, yang selanjutnya relevan sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, silabus itu harus sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensi. Nah, yang selanjutnya di sini silabus itu harus konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan penilaian. Kemudian memadai. Di sini cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang suatu kecapaian atau pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya aktual dan kontekstual. Di sini memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya fleksibel. Di sini silabus harus keseluruhan komponennya harus mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di madrasah dalam tuntutan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya harus bersifat menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi afektif, kognitif, psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. Di sini yang pertama langkah-langkah silabus, mengisi identitas silabus, kemudian menulis standar kompetensi, kemudian menulis kompetensi dasar, kemudian mengidentifikasi materi pokok, kemudian yang selanjutnya mengembangkan suatu kegiatan belajar, yang selanjutnya merumuskan indikator, kemudian yang selanjutnya penilaian, kemudian yang selanjutnya menemukan alokasi waktu, yang selanjutnya menentukan sumber belajar. Nah, adapun langkah-langkah dari RPP, yang pertama mengkaji silabus sesuai dengan kurikulum nasional atau Kurnas. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang selanjutnya menentukan tujuan suatu pembelajaran. Yang selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya penjabaran jenis penilaian. Kemudian menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Adapun manfaat silabus dan RPP. Yang pertama, manfaat silabus. Di sini manfaat silabus adalah sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat materi pelajaran, aktivitasnya peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional. Kemudian yang selanjutnya sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Adapun manfaat dari RPP, yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau kompetensi di dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya sebagai pola dasar di dalam mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat di dalam suatu pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi unsur guru dan unsur siswa. Kemudian yang selanjutnya sebagai alat ukur efektif, yakni apakah efektif atau tidaknya suatu pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir sebagai bahan penyusun data informasi tentang berhasilnya atau keberhasilan suatu pembelajaran.